Hati Kina terasa sakit saat melihatnya. Unyu-unyu, jangan nangis lagi. Momi minta maaf dengan kamu. Maafkan aku. Kedepannya tidak akan begitu lagi. Dia berjongkok dan buru-buru mengelap air mata si kecil. Clayton menangis sejenak. Tidak sengaja melihat tanda merah yang ada di kerah kemejanya, tiba-tiba menangis lebih keras. Dia menoleh dan berlari ke tempat tidur, lalu membungkus dirinya dengan rapat di bawah selimut. Kina tidak tahu mengapa reaksi putranya tiba-tiba begitu besar. Dia menoleh dan berkata kepada Kalenia, "Ibu, aku mau ngobrol sebentar dengan Clayton." Oke, aku minta kepala pelayan siapkan makanan siang dulu. Kalian cepat turun makan." Kalenia terus menganggukkan kepala. Ketika melihat cucunya bersedia membuka pintu, hati yang menggantung itu akhirnya jatuh. Setelah menutup pintu kamar, Kina naik ke atas tempat tidur dan menggendong si kecil untuk duduk sekaligus dengan selimutnya. "Unyu-unyu, Momi harus buat apa agar kamu bisa maafkan Momi?" Dia bertanya dengan lembut. Kemudian menarik selimut itu untuk melihat kepala si kecil. Clayton merasa bahwa ibunya telah merusak kepercayaan dirinya padanya. Clayton menangis hingga mata memerah, menatapnya dengan marah dan sedih. Clayton menundukkan kepala, mengelap air matanya dengan selimut, lalu memalingkan wajahnya ke samping dan mengabaikannya. Ketika melihat anak dirinya yang sebelumnya suka menempel padanya ini tiba-tiba menjadi cuek, hati Kina sangat sakit hingga tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. "Kamu pukul Momi saja, mau, jangan marah dengan Momi lagi." Dia memohon dengan mata yang memerah. Clayton mendorongnya dengan ekspresi yang dingin, kemudian kembali berbaring di atas tempat tidur. Kina tersedak dan batuk 2 kali, kemudian melihat punggung putranya, air mata tiba-tiba menetes seperti kalung manik-manik yang putus. Dia ingin menarik si kecil ke sisinya, tetapi dia baru saja mengulurkan tangan. Lalu dia merasa ragu-ragu, pada akhirnya dia diam-diam menarik kembali tangannya. Beberapa saat kemudian, Clayton yang sedang bersembunyi di bawah selimut itu tidak mendengar adanya gerakan sedikit pun lagi. Dia bahkan tidak mendengar suara Kina. Dia berpikir bahwa Kina sudah pergi. Dia merasa sangat sedih dan kecewa. Si kecil ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya dia tidak bisa menahan keinginan untuk mendekati hati ibunya. Dia mengangkat selimut dan segera bangkit dari tempat tidurnya. Ketika melihat ibunya tidak pergi, Clayton tertegun sejenak kemudian melihat matanya yang merah beserta air mata yang berada di wajahnya. Clayton panik dan bergegas maju ke depan Kina, mengangkat tangannya untuk mengelap air mata yang berada di wajah Kina. Pada saat melihat putra dirinya akhirnya peduli terhadap dirinya, Kina merasa tersentuh dan menangis terseduh-seduh. Ketika melihat kondisi begini, Clayton ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia tiba-tiba menggelengkan kepala untuk menyatakan bahwa dirinya tidak marah lagi, dan ingin memberitahu ibunya jangan menangis lagi. Sayangnya, dirinya tidak dapat berbicara. Dia juga sedang sibuk mengelap air mata ibunya, sehingga dia tidak bisa mengetik dan berkomunikasi dengannya. "Maaf, sayang, jangan marah dengan Momi lagi, oke? Kamu mengabaikan Momi. Momi sangat sedih." Kina tidak bisa menahannya lagi. Dia langsung memeluk si kecil dan meminta maaf padanya dengan sungguh-sungguh. Clayton segera menganggukkan kepala, kemudian melihat bahwa Kina akhirnya berhenti menangis. Dia baru punya waktu untuk mengambil tablet. Clayton mengetik di tablet, "Momi, kamu jangan nangis lagi. Aku tidak marah lagi, benar." Meskipun putranya mengatakan demikian, tetapi ekspresi Kina masih terlihat sedih. "Unyu-unyu, benar-benar tidak marah lagi ya?" tanya Kina. Dia tidak ingin putranya mengatakan demikian hanya untuk menghiburnya saja. Untuk membuktikan bahwa perkataan dirinya itu benar, Clayton menganggukkan kepala dengan kuat. "Tapi unyu-unyu sepertinya masih marah dengan Momi, kamu masih sedih." Kina menarik nafas dan melanjutkan, "Apa yang masih buat unyu-unyu marah dengan Momi? Katakan pada Momi, Momi akan berubah." Clayton mengerutkan bibirnya dan menundukkan kepala, lalu terdiam dalam waktu yang lama. Kemudian, dia lanjut mengetik di tablet,
Mommy bohong aku. Mommy sudah janji dengan aku, tidak mau tambah adik lagi. Tapi tadi malam, Mommy tidur dengan Daddy. Aku tahu kalian pasti sedang buat adik. Si kecil menangis sambil mengetik dengan sedih. Ketika berpikir ke depannya akan memiliki adik dan ibunya pasti tidak akan mencintai dirinya lagi, Clayton tiba-tiba merasa dirinya telah ditinggalkan. Kina tidak menyangka bahwa alasan putranya begitu marah karena dia mengira dirinya ingin menambahkan seorang adik untuknya. Oleh sebab itu, dia buru-buru berkata, "Unyu-unyu, Mommy tidak bohong kamu. Aku sudah bilang dengan Daddy untuk tidak akan punya anak lagi." Sejak putranya mengatakan pada dirinya bahwa dia tidak ingin memiliki saudara lagi, dia juga mempelajari psikologi tentang anak-anak yang tidak menginginkan saudara. Kemudian dia mengetahui bahwa anak sulung yang tidak ingin memiliki saudara itu karena mereka takut saudara kandungnya akan mengambil kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Demi menebus kesalahan pada putranya, dan demi kesehatan fisik dan mental putranya, dia telah membatalkan ide untuk memiliki anak kedua. Dia juga sudah memberitahu pada Ezra. Clayton tidak mempercayainya. Dia terus mengetik di tablet, "Bohong. Tadi malam Mommy diam-diam tidur dengan Daddy, Kina." Ahem, bagaimana dia menjelaskan kepada putranya bahwa cinta dia dengan Ezra tadi malam bukan untuk menciptakan manusia. "Kamu tidak akan punya adik, Mommy janji dengan kamu. Kedepannya Mommy tidak akan tidur dengan Daddy lagi. Sayang, jangan marah lagi, oke?" Dia membujuknya dengan lembut. Clayton mengangkat mata merahnya dan menatapnya. Selanjutnya, dia menundukkan kepala dan mengetik di tablet, "Benarkah?" "Iya, benar." Kina meyakinkannya dengan tulus. Clayton berpikir sejenak. Pada akhirnya dia meletakkan tablet dan memeluknya. "Sayang, temani Mommy makan di bawah, oke?" Kina menggendong bocah kecil itu dan bertanya padanya dengan lembut sambil tersenyum. Clayton menganggukkan kepala dengan semangat. Pada saat yang sama, perutnya mengeluarkan bunyi kerucuk-kerucuk karena lapar. Kina tertegun sejenak, kemudian tertawa terbahak-bahak. Adegan itu sepertinya sangat familiar. Si kecil merasa sangat malu sehingga wajahnya langsung memerah. Dia mengangkat tangan kecilnya dan menutupi mulut Kina, tidak memberinya tertawa. "Kedepannya walaupun marah, kamu juga harus makan, paham?" Kina menahan senyumannya dan membawa bocah kecil itu turun dari tempat tidur, kemudian berjalan ke kamar mandi dan berencana untuk mencuci muka dulu sebelum pergi makan. Ruang makan lantai bawah, anggota keluarga Okto beserta ayah dan ibu Kina akhirnya menghelakan nafas lega ketika melihat Kina dan Clayton bergandengan tangan sambil berjalan kemari. Selanjutnya, dia memerintah kepala pelayan untuk menyiapkan hidangan makan siang. "Ibu, di mana Ezra?" Kina bertanya dengan santai sambil duduk di depan meja makan. Clayton duduk di sebelah. Setelah mendengarnya menyebutkan ayahnya, wajahnya tiba-tiba menjadi kusam, seolah-olah ada orang yang akan merebut ibunya. "Oh, Ezra bilang keluar ada urusan, tapi dia tidak bilang masalah detailnya." Setelah menjawab, Kalenia menggunakan mata dan dagunya untuk memberikan isyarat kepada Kina untuk melihat bocah kecil yang tampak kesal itu. Kina menatap wajah putranya yang dingin. Dia tersenyum tak berdaya dan berhenti menanyakan masalah tentang Ezra, kemudian fokus menemani putranya makan siang. Tidak lama setelah makan siang, Ezra yang berada di luar itu pulang ke rumah. Dia memanggil putranya ke ruang belajar dengan ekspresi yang serius. Di luar kamar belajar, Kina tidak mengetahui Ezra dan Clayton sedang membicarakan tentang hal apa. Dia hanya bisa menunggu di lorong dengan gugup dan khawatir. Hampir setengah jam berlalu, bapak dan anak itu akhirnya keluar dari ruang belajar. Ketika Kina melihat suasana hati putranya yang sedih, dia mengerutkan kening dan bertanya, "Ezra, apa yang kamu katakan dengan Clayton di ruang belajar?" "Aku tidak bilang apa-apa, hanya bahas sedikit masalah sesama pria saja." Ezra menjawab dengan nada suara yang cuek. Dia tidak bermaksud untuk memberitahunya tentang apa yang mereka bicarakan. "Masalah sesama pria,
Kina menebak dia pasti mengatakan kata-kata yang tegas dengan putranya karena masalah putranya yang ngambek pada pagi hari ini. Unyu-unyu, temani Momi tidur siang Yok. Dia menggandeng tangan kecil dari putranya dan berencana untuk pergi ke kamar. Lalu menutup pintu dan bertanya kepadanya tentang apa yang dibicarakan mereka berdua. Clayton ragu-ragu sejenak dan segera menatap Ezra, kemudian mengikuti Kina kembali ke kamar. Di dalam kamar, Kina dan putranya duduk berhadap-hadapan di atas ranjang. Dia membujuknya dengan lembut. Sayang, apa yang Dedi katakan padamu di ruang belajar? Apakah Dedi menggertak atau mengancam kamu? Kasih tahu Momi. Sebelumnya, Clayton sama sekali tidak takut pada Ezra. Tetapi saat dia hendak membawa Clayton kembali ke kamar, pandangan Clayton sepertinya sedang menanyakan pendapat ayahnya. Hal ini membuatnya merasa khawatir tentang apa yang dikatakan pria itu kepada putranya di ruang kerja tadi. Kepala Clayton tertunduk, dia terdiam selama beberapa detik sebelum menggelengkan kepala. Jangan takut, sayang, kamu sampaikan saja dengan Momi apa yang Dedi katakan padamu. Momi akan lindungi kamu, tidak akan membiarkan Dedi pukul kamu. Kina terus membujuknya. Clayton menggelengkan kepala dan mengetik di tablet. Momi, aku sudah ngantuk, aku mau tidur. Mana mungkin Kina tidak mengetahui bahwa ini semua adalah alasan putranya untuk menghindari pertanyaan dirinya. Dia menarik napas dalam-dalam dan tersenyum lembut padanya. Oke, Momi tidak tanya lagi. Momi temani unyu-unyu tidur. Di dalam hati berpikir karena tidak dapat mengetahui apa yang telah mereka bicarakan dari Clayton, maka dia hanya bisa mencari kesempatan untuk bertanya kepada pria itu. Pada malam hari, setelah makan malam, Clayton diam-diam kembali ke kamarnya dan mengunci pintu dari dalam. Kina yang ingin tidur dengan putranya menyadari pintunya tertutup. Ketika terpikir bahwa siang tadi Ezra dan Clayton berbicara di ruang kerja dengan pintu tertutup, Kina bergegas pergi bertanya pada pria itu. Ezra, apa yang kamu katakan dengan Clayton pada siang hari? Dia membuka pintu kamarnya dan bertanya di depan pintu. Aku tidak bilang apa-apa kok. Dia berdiri di depannya dan menjawab dengan cuek. Kamu, Kina sangat marah. Dia ingin bergegas pergi memukulnya dengan kuat. Ezra, aku kasih kamu satu kesempatan untuk susun ulang kalimat. Apa yang kamu katakan dengan Clayton pada siang hari? Aku hanya bilang dengan dia bahwa dia tidak diizinkan untuk menempati kamu lagi pada malam hari. Ezra berkata dengan nada suara yang cuek dan pelan. Ketika mendengar apa yang dia katakan, Kina langsung marah. Mau kasih Clayton ganggu aku atau tidak itu adalah hak aku. Mengapa kamu yang memutuskannya? Pagi hari Clayton harus pergi ke taman kanak-kanak. Ibu dan anak ini hanya ada sedikit waktu untuk berkumpul pada malam hari. Tetapi pada akhirnya dirampas oleh pria yang sombong ini. Mata Ezra tiba-tiba menjadi dingin. Dia berkata dengan marah, "Kamu adalah istriku. Aku hanya tidak ingin dia menempati kamu juga pada malam hari." Kamu, Kina sangat marah. Dia hampir saja meledak, wajahnya memerah karena marah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, aku juga tidak ingin kamu tidur bersamaku di malam hari. Kamu tidur sofa? Tidak, aku pergi tidur di kamar tamu saja. Ketika berpikir bahwa pria ini tidak ingat apapun lagi, tidak mungkin mendengarkannya dan pergi tidur di sofa seperti 4 tahun yang lalu, dia menghentakkan kakinya dengan marah, berbalik dan berjalan cepat menuju kamar tamu. Telapak tangan pria yang hangat dan kuat ini segera menggenggam pergelangan tangannya, dan menariknya dengan kuat, lalu memeluknya dengan erat. Apakah aku sudah izinkan kamu tidur di kamar tamu? Nada suara yang rendah dan dingin terdengar dari atas kepalanya. Sebelum dia muncul, Ezra tidak pernah berpikir bahwa ada seseorang wanita di dunia ini yang memiliki pengaruh yang begitu besar padanya. Di dalam ingatan Ezra, pertama kali melihatnya di restoran Lotus. Pada saat itu, dia hanya merasa Kina terlihat sangat menyenangkan. Kemudian, dia mengira bahwa Kina dan Kevin adalah sepasang kekasih. Hati ini tiba-tiba terasa kesal. Selanjutnya, ketika Ezra mengetahui bahwa Kina adalah istrinya dan ibu dari putranya,
Ezra merasa sangat gembira seperti mendapatkan harta karun. Setelah berhubungan semalam, dia benar-benar merasakan perasaannya, seolah-olah dia telah terinfeksi racun yang tidak dapat dihilangkan. Dia bahkan melarang putranya menyentuh racunnya. "Kamu lepaskan aku," kata Kina dengan marah. Pria bajingan ini lebih arogan dan tegas daripada 4 tahun lalu. Tidak mau, dia menolaknya dengan dingin. Ezra, kali ini Kina benar-benar marah dan berkata, "Aku sudah absen selama 4 tahun terpenting di dalam proses pertumbuhan Clayton." Kevin bilang sebagian besar alasan Clayton tidak dapat berbicara mungkin karena aku. "Aku tahu aku hutang Clayton sangat banyak, dan sekarang aku ingin menebusnya. Aku ingin Clayton bisa berbicara dan aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama Clayton. Tapi kamu justru merampas kesempatan aku untuk menemani Clayton dengan kejam." Ketika memikirkan pada siang hari putranya salah paham bahwa dia hendak memiliki anak kedua dan mengunci diri di dalam kamar dengan sedih dan menangis, serta penampilan Clayton yang mengira bahwa dia akan ditinggalkan telah membuat dia merasa sangat sakit hati dan sedih. Dia baru saja selesai membujuk putranya hingga senang, tetapi pria itu justru membawanya ke ruang belajar untuk berbicara dan memperingatkannya untuk tidak menempel padanya di masa depan. Tidak tahu apakah pada saat ini si kecil ini bersembunyi di dalam kamar ada diam-diam menangis lagi. Wajah Ezra perlahan-lahan menjadi kusam, menekan bibir tipisnya dengan erat. Kesunyian ini telah membuat orang ketakutan. Dia merasa sedih ketika mendengarkan semua yang Kina katakan adalah demi putranya. Setelah berlalu sekian lama dia perlahan-lahan mengendurkan lengan dirinya yang sedang memeluknya dengan erat itu. Kemudian mundur satu langkah dan kembali ke dalam kamar tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada saat dia sedang melamun. Menutup pintu dan menguncinya. Aksinya secepat aliran air. Dia tiba-tiba melepaskan tangannya. Hal ini membuat Kina yang sedang berdiri di depan pintu itu tertegun. Ketika melihat pintu yang tertutup rapat itu, dia mengerutkan bibir dan merasa sedikit kesal. Dia ragu-ragu sejenak di depan pintu. Dia tidak peduli apakah Ezra yang sedang berada di dalam ruangan ini bisa mendengar perkataan dirinya. Dia terus menjelaskan. "Aku dan Clayton baru saja mengenal satu sama lain. Clayton sangat suka padaku." Pada saat yang sama, Clayton merasa tidak tenang. Dia selalu pikir kita bersama pasti ingin mengandung anak kedua. Clayton takut kita akan berbagi cinta kita padanya kepada anak kedua. Dalam masa ini aku hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu untuk temani Clayton. Setelah beberapa hari, Clayton akan merasa tenang dan percaya bahwa kita tidak akan punya anak kedua lagi. Setelah menunggu beberapa saat, masih tidak ada jawaban dari dalam. Kina menghelakan nafas, berbalik dan pergi.